Selamat pagi Pak Ini Rumpin. takut. Itu Selamat yang pagi, di Bu. belakang siapa ya? Itu teman saya. Oh, bukan pacar. Iya, teman saya sekantor. Ya. Kemarin juga mau cerita permasalahan sama teman saya itu, ya. Tapi saya belum menemukan lah. Tuh. Makanya saya hubungi Bu Eka. Halo Ibu Eka, mendengar suara saya? Saya dengar Pak suara Pak Rumpin. Cuman saya itu masih bingung dengan chat Pak Rumpin tadi malam ke saya itu. Bisa nggak Pak Rumpin ceritakan lebih detail lagi masalahnya itu seperti apa? Ini apa? Saya ini di sekolah nih selama pandemi nih, ya kan banyak tuh tugas. Ya mana kita harus bikin soal, mana kita harus ngoreksi, yang mana saya harus bagikan soal dan tugas-tugas lainnya gitu. Pokoknya banyak lah gitu. Jadi nggak tahu, mungkin Ibu pernah punya pengalaman atau gimana bisa bantu saya gitu, Bu. Terus masalahnya Pak Rumpin itu seperti apa dengan segala macam kegiatan itu? Nah itu saya nggak bisa ngatur waktu gitu. Sibuk, belum lagi kerja di rumah ini. Ya, banyak lagi urus ini itu ya. Kasih apa piaraan makan, ya bersih-bersih rumah, ya. Jadi kadang saya jam tidur kurang. Tuh, Saya pokoknya banyak sekalian tugas lah, Bu. nulis ya nih Pak Rumpin. Oh iya ya. Kok pulpen kita sama, Bu? Sehati berarti kita itu. Kembali lagi tadi, jadi yang Pak Rumpin inginkan dari diskusi kita hari ini itu apa? Nah itu saya pengennya sih gini, walaupun tugas saya banyak, tapi saya tuh bisa apa mengerjakan semuanya gitu. Dan intinya nggak capek lah. Tuh. Oke, yang paling penting menurut Pak Rumpin, tugas Pak Rumpin itu bagaimana? Yang paling penting? Kayaknya sih semuanya penting sih. Cuma kalau dibilang yang paling penting ya tugas yang dikasih tanggung jawab ke saya. Bukan berarti Seperti apa tugas itu pribadi tugas? saya nggak penting sih. Saya kan di sekolah kan dipercayakan untuk megang printer, ya untuk dipercayakan untuk mengeprint tugas-tugas. Jadi itu sih yang penting karena saya harus ngeprint supaya anak-anak bisa mendapatkan tugas itu sesuai dengan jadwal mereka. Gitu, Bu. Kita kerucutkan saja ya Pak Rumpin, dari sekian banyak masalah yang Pak Rumpin hadapi itu, bisa saya ambil benang merah kalau Pak Rumpin itu susah mengatur waktu karena padatnya jadwal itu. Kemudian Pak Rumpin merasa galau karena kebanyakan tugas. Ya Bisa betul kita tuh, Bu. selesaikan satu persatu dulu. Kita mulai dari ini aja ya Pak Rumpin. Cara Pak Rumpin menghilangkan rasa galau dengan tugas-tugas itu. Siapapun berada di posisi Pak Rumpin pasti akan menghadapi situasi seperti itu. Cuman terkadang orang berbeda-beda cara menyelesaikannya. Nah, yang saya ingin tahu dulu, selama ini untuk menghilangkan kegalauan itu, Pak Rumpin biasanya melakukan apa? Saya sih kalau misalnya pas dikasih tugas gitu sih, nih langsung saya kerjakan. Itu saya kerjakan kan, ada lagi tugas, saya pindah, saya kerjakan lagi. Tapi yang tadi itu belum selesai. Ada lagi yang baru, saya kerjakan lagi.
belum selesai. Kayak gitu sih selama ini. Makanya saya jadi Nah, begitu udah semua deadline-nya, pada belum selesai nih, termasuk ini tugas CGP nih. Jadi nanti saya lembur lagi gitu. Saya kerjakan, habiskan semuanya. Gitu sih, Bu. itu setiap hari dilakukan Pak Rumpin. Enggak juga sih kalau hari Minggu, Sabtu ya. Itu saya coba-coba lupakanlah dulu. Cari refreshing, tak jogging ya. Mm-mm. Jalan-jalan gitu. Nanti hari ke Senin Hmm. ketemu lagi, ya Jadi udah saya kerjakan. Begitu-begitu terus sih, Bu. tadi Pak Rupin sempat bilang kalau untuk mengobati itu Pak Rupin jalan-jalan untuk melepaskan beban itu. Selain jalan-jalan apa lagi Pak Rupin? Biasa dengar musik sih, dengar YouTube. Cuma lalu keasikan dengar YouTube. Lupa tugas. Oke, berarti kan Pak Rupin udah tahu tuh kelebihannya Pak Rupin di mana untuk menghadapi kegalauan yang Pak Rupin hadapi, kan? Coba tadi apa saja Iya, yang iya, Pak iya. Rupin lakukan? Biasanya saya refreshing lah dengan jalan-jalan gitu, dengar musik. Itu sih. Berarti kan Pak Rupin sudah bisa mengobati ya rasa galau itu sendiri. Iya. Mm. Sekarang kita masuk ke Mungkin ini juga permasalahan kali Pak Rupin yang tadi ya. ya. Permasalahan Pak Rupin yang mempunyai jadwal padat sehingga mungkin menurut Ah, saya Pak Rupin kurang waktu istirahat. Bagaimana caranya Pak iya. Rupin bisa mengagendakan kegiatan itu supaya Pak Rupin punya waktu istirahat. Nah, Oh, iya, 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 iya. Tahu sebenarnya saya Pak ini, Bu. Rupin sendiri yang bisa menjawab itu karena Pak Rupin Mm-mm. yang menghadapi agenda itu setiap hari. Cuma saya akan bantu Pak Rupin untuk menemukan jalan keluarnya. Nah, Iya, iya, iya. sebenarnya apa sih yang menjadi hambatan Pak Rupin selama mengerjakan kerjaan-kerjaan itu? Hambatannya itu sih kayaknya enggak teratur. Mungkin saya bisa kayak nyusun list atau daftar list atau jadwal gitu kali ya. Apa itu Mungkin bisa sudah pernah seperti dilakukan Pak sebelumnya? belum sih, belum pernah. Jadi selama ini yang Bapak kerjakan itu tuang masuk kerja, kan Iya, akhirnya apa nggak ditangani seperti itu. ulangi Bu, putus-putus tadi suaranya. Tadi kan Pak Rupin bilang kalau ada kerjaan selalu Pak Rupin kalau Hmm? ada kerjaan datang, halo, dengar nggak? Hmm. Iya, dengar, Kalau dengar, ada dengar. kalau kalau ada kerjaan datang, Pak Rupin langsung kerjakan. Tapi kalau Iya. ada 10 kerjaan yang langsung datang, apakah Pak Rupin langsung kerjakan? Nah, itu dia yang saya bingung. Makanya tadi saya bilang Nah, mungkin kayak Ibu tadi bilang ya, mungkin saya harus ini buat list ya, memprioritaskan dulu gitu ya. saya belum ada bilang Pak, Bapak sendiri yang bilang tadi. Oh, Berarti Ibu Bapak bilang kan tuh. sudah menyadari Ah, kemampuan Bapak sendiri dan yang belum Bapak lakukan tanpa orang hmm, lain memberikan masukan. iya, iya, iya. Nah, itu mungkin jadi sesuatu yang harus Bapak lakukan. Nah, sekarang Hmm. eh, untuk melakukan pembuatan list itu kira-kira ada enggak strategi yang Bapak gunakan? Ada sih kayaknya Bu. Mungkin saya Nah, ini seperti apa? kan gara-gara
tugas banyak nih, ya. Saya mungkin membuat jadwal, ya, memprioritaskan tugas yang penting dulu, ya, supaya apa yang saya kerjakan itu tertata. Dan juga saya punya waktu refreshing sih. Dan saya punya waktu refreshing tuh tugas-tugas saya juga udah selesai. Jadi saya harus buat jadwal kayaknya nih. Jadwal atau jadwal pribadi gitu loh. Kira-kira membuat jadwal itu berapa persen kesuksesan Bapak dalam mengerjakan semua pekerjaan itu? Mungkin Skalanya Pak, mungkin 1 sampai 10 atau 1 sampai 100%. kalau saya apa, pikirkan sih mungkin bisa sampai 90% kayaknya berhasil itu nanti. Nah, saya mungkin 100% pun Oke, kita bisa. coba ya Pak. Iya, Nah, kalau gitu kan pasti ada hambatan-hambatannya tadi itu kan. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi itu? hambatan-hambatan. Kan tadi hambatannya eh, Bapak itu banyak-banyaknya kerjaan yang datang ke Bapak setiap hari iya, seperti iya, itu. iya. Nah, kira-kira apa yang bisa membantu Bapak mengatasinya? Nah, itu tadi saya membuat apa? Membuat list mana-mana dulu yang saya prioritaskan sih. Seperti itu, baik dari apa ya? Tugas itu penting, lebih penting dari yang lain, atau tugas yang mungkin harus lebih cepat dikerjakan seperti itu. Berarti secara tidak langsung hambatannya ini dah termasuk ke strategi yang Bapak gunakan tadi. Kalau saya flashback Mm-mm, lagi ya Pak. iya, Lalu kira-kira siapa yang dapat bantu Bapak nih dalam mungkin melakukan itu? kayaknya saya bisa coba sendiri dulu lah nih. Mungkin ada apa, Bu Eka bisa ngingatin aja gitu atau ini saya tapi saya coba sendiri juga deh. Lalu yang Nantilah saya bantu cerita Bapak kalau saya ada ya. yang bisa bantu Bapak untuk mengobati rasa galau selain apa jalan-jalan tadi apa siapa kira-kira? Dengar musik. Atau yang bisa Bapak ajak Ya. jalan-jalan? Iya, jalan-jalan lah Mungkin pokoknya berolahraga. calonnya Pak mungkin. Oh, calonnya itu kan jalan-jalan sambil mencari. Oh, atau bawa Iya. Pak Tamrin aja lah sekalian jalan-jalan kan untuk refreshing kan sama masalahnya dengan dia galau terus dia tuh. Oh iya, ajak main badminton lah nanti. Oke, jadi saya rasa pertemuan kita hari ini udah banyak menghasilkan ya Pak akan Iya. solusi yang perlu Bapak. Nah, coba Bapak ulangi lagi dah. Obat galaunya tadi seperti apa? Nanti saya coba gini, apa membuat list prioritas ya yang saya uh, laksanakan, ya yang saya kerjakan, mana pekerjaan yang lebih penting. Nah, supaya saya juga punya waktu untuk refreshing. Ya, saya juga apa tetap punya waktu untuk refreshing, olahraga, ya jalan-jalan dan apa dengar musik lah di YouTube ya. Itu. Kira-kira kapan Pak Bapak melaksanakan itu? Oh, mungkin besok ya. Besok saya mulai nih. Atau mungkin hari ini lah. Ya. Ini kan kami Makin udah cepat makin selesai nih baik Pak. tugas minggu ini. Iya, iya, iya. Saya akan laksanakan ini. Ya, biar tidak Semangat ya galau Pak lagi. Rumpin. Iya, iya, iya. Kalau masih galau atau masih punya permasalahan lagi mengenai tugas, kita bisa bicara lagi. Iya, ya. Tapi Ibu siapkan dengar curhatan saya. Oh, Ya, siap. nanti saya Asalkan cerita. dikasih kopi, Pak. Oke, oke, oke. Saya kira Ibu Kemarin itu nggak saya suka cuma ngopi. dikasih air putih, Pak.
Saya kira Ibu enggak suka ngopi. Oke, oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Akhirnya Ya saya sudah bisa menemukan ya, Pak permasalahan itu. Rumpin. Iya, ya. Sampai ketemu lagi ya, Bu. Semoga dengan bantuan ini Pak Rumpin tetap semangat ya. Amin. Terima kasih, Bu. Oke, saya undur dulu Pak. Ya. Sebelum praktek coaching dimulai, saya merasa gugup. Apakah saya bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rumpin? Namun berbekal semangat untuk belajar, timbul dalam hati saya untuk percaya diri melakukan coaching ini. Nah, selama proses coaching itu berjalan, saya merasa senang bahwa saya mampu untuk melakukan coaching ini dengan menggunakan metode Tripta. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam coaching ini yaitu seberat apapun masalahnya, pasti ada pemecahannya. Tergantung kita sendiri yang dapat menggali dan menemukan kemampuan dalam diri kita untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, coaching ini ternyata mampu untuk membantu orang lain untuk menggali dan menemukan kemampuan yang dimiliki dalam dirinya sendiri dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada dirinya. Bella, saya akan merefleksikan hasil coaching saya dengan Ibu Eka kemarin. Ya, saya memiliki permasalahan di mana saya punya tugas yang begitu banyak, ya, baik tugas CGP, tugas di sekolah, bahkan tugas di rumah gitu. Jadi saya kesulitan sehingga saya bercerita kepada Ibu Eka, dan dari cerita itu setelah itu saya merasa senang, dimana saya dengan ngobrol dengan Bu Eka saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Jadi solusi tersebut ternyata solusi yang udah pernah saya lakukan ya di permasalahan-permasalahan saya. Jadi secara tidak sadar ketika ngobrol saya menemukan solusi itu, yaitu saya harus membuat list prioritas ya, yang mana yang harus saya lakukan dulu ya, sehingga saya bisa membagi waktu saya untuk mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas-tugas saya. Bahkan saya juga punya waktu refreshing ya, yang cukup lah, termasuk waktu istirahat, sehingga membuat saya tetap enjoy melaksanakannya. Nah, itu sih yang saya rasakan setelah saya coaching kemarin ya. Terima kasih Ibu Eka sudah membantu saya ya. Salam guru penggerak.